satu-satu. Iya, tapi kayaknya alhamdulillah sudah. Dokter Ian, apa kabar Dokter Ian sendiri? Siap. Iya. Coba dulu cari background-nya nih loh, supaya tampak ganteng. Ada di grup. Oke, Dokter Gita, mungkin silakan dimulai, Prof. Kita mulai, Prof. Paul. Monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamat tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Yang terhormat Profesor Dr. Matt Paul Tahalele, spesialis bedah toraks kardiovaskular, selaku Ketua HBTKVI. Yang kami hormati Kiai Haji Abdullah Jimnastiar yang akan memimpin doa acara kita pada sore hari ini. Dan yang kami hormati Dr. Nafi Laksmono, spesialis BTKV, selaku moderator. Dan yang kami hormati para dokter ahli bedah toraks kardiovaskular, serta para anggota HBTKVI yang berbahagia. Selamat bergabung dalam acara sore hari ini di acara doa bersama HBTKVI dan AA Jim dalam masa pandemi 2021 untuk mendoakan kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan anggota HBTKVI dan bangsa Indonesia di masa pandemi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita untuk dapat bersilaturahmi pada sore hari ini. Kita akan memasuki rangkaian acara pertama, yaitu sambutan dan pembukaan acara oleh Profesor Dr. Matt Dr. Paul Tahalele, selaku Ketua HBTKVI. Waktu dan tempat persilakan, Prof. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pertama-tama, hendaknya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena anugerah dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai dokter, khususnya spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular, dan juga diberi kesehatan untuk mengabdi di dalam bidang kita masing-masing di rumah sakit maupun sebagai staf pengajar. Terima kasih. Pertama-tama juga saya sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau yang dipanggil biasanya Bapak Agim atas kesempatan dan waktu yang diberikan bagi kami untuk memberikan doa maupun tausiah kepada para anggota kami, dan semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kami mendapat berkah yang banyak untuk menguatkan iman kami terutama dalam masa yang sulit ini. Terima kasih Pak Agim, saya panggil Pak Agim aja. Terima kasih juga pada Dr. Rama dan Pak Sekjen yang telah mengambil inisiatif untuk melakukan doa bersama ini. Karena kita ketahui bahwa virus corona ini yang muncul bulan Desember tahun 2019 sekarang sudah membuat porak-poranda, malapetaka seluruh umat manusia di dunia. Tidak terkecuali negara-negara maju pun terdampak. Apalagi kita negara Indonesia yang masih berkembang ini. Dengan banyak permasalahan yang ada menyangkut perilaku kehidupan manusia. Kita dibuat tersungkur, memohon ampun sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan khususnya bagi negara kita Indonesia dengan problem yang begitu banyak. Problem geografis yang luas,
penduduk yang banyak. Negara kita tergolong tidak kaya. Ya terus terang aja kita mesti mengaku. Dan masalah-masalah lain, masalah-masalah masyarakat, kebudayaan, berbagai etnis yang juga mempunyai masing-masing tata cara sendiri untuk mensikapi coronavirus yang begitu kecil, hanya 0,4 nano mikron yang telah mempengaruhi semua perilaku kehidupan kita. Khususnya bagi anggota HBTKVI yang juga telah meninggalkan kita patut berdoa ya khusus untuk Dr. Rahim Subarna dan juga teman-teman yang terpapar yang telah sembuh dan masih dalam isolasi mandiri. Kita perlu doakan semoga semuanya dapat sehat kembali dan pulih dan kita dapat berbakti lagi bagi kemanusiaan. Terus terang saja bahwa harapan itu hanya ada di tangan Yang Maha Kuasa, harapan terakhir ini. Dan ini juga harapan utama kita, sehingga kita patut berdoa bersama. Di lain pihak, kita sendiri harus juga memperhatikan 3M atau 5M di dalam protokol kesehatan, karena itu juga banyak membantu untuk mencegah penularan. Misalnya kita memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu penting sekali. Bisa menghindari 90% penularan. Dan kita juga berharap pada sore hari ini suatu doa yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Agim bisa memberikan kekuatan bagi kita, iman kita, sehingga kita dapat kerja lagi seperti sedia kala. Dan Indonesia bisa terbebas dari pandemi yang begitu ganas. Ya, ini. Kali ini juga di Surabaya khususnya ada 270 dokter yang terpapar. Puskesmas baru saja dibuka sejak 3 hari yang lalu 24 jam. Dan ini luar biasa, saya bisa berbicara untuk Surabaya saja. Juga yang dialami di Jakarta tentunya. Tapi khusus untuk Surabaya ini, Bapak Wali Kota sudah meminta dekan-dekan untuk mengarahkan tenaga-tenaga mahasiswa kedokteran untuk membantu sebagai relawan. Dan ini juga tidak gampang untuk menyelesaikannya. Karena banyak faktor yang melatar belakangi ini semua. Untuk bekerja menjadi relawan pun semua juga melalui prosedur dan tanggung jawab. Apalagi mahasiswa, kita bertanggung jawab pada orang tua. Ya, mereka belum berdiri sendiri sebagai seorang dokter. Saya kira itu dari saya dan semoga acara ini lancar. Terima kasih pada panitia yang telah bekerja dan juga pada para anggota HBTKVI. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat, masing-masing menjaga jarak, berdisiplin, saling menegur, dan saling mengingatkan supaya kita tidak lupa. Kita saling berdoa untuk menguatkan satu dengan lain. Terima kasih Bapak Agim atas kesempatan waktu yang telah diberikan nanti untuk kami semua. Dan sekali lagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya mari kita sambut Dr. Nafi Laksmono selaku moderator acara untuk memimpin jalannya doa majelis sore hari ini. Silakan Dr. Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru dan para senior, Prof, Dokter, dan para anggota HBTKVI. Izinkan saya untuk memoderasi acara doa bersama kita hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita hari ini Bapak Kiai Haji Abdul Agim Nastiar atau yang lebih akrab kita kenal sebagai A. Agim. Assalamualaikum, selamat sore A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, belum ada gambarnya ya.
Siap. Ya, Selamat sore Bapak Agim. Selamat sore Pak. Ya. Maaf nih, saya sedang usahakan Ya. gambar saya masuk, maaf. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, ya. Silakan. Ya, pada sore hari ini kita akan mendengarkan tuturan tausiah dari A. Agim yang nantinya akan diikuti oleh sesi tanya jawab dari para hadirin yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk A. Agim. Sebentar. Silakan dulu. Masih Mangga. ada waktu kan beberapa menit lagi. Saya Mangga. di tol ini baru menemukan tempat ya, sedang setting gambar sebentar ya. Silakan. Ya, Maaf ya. Mungkin kelihatan kan tuh gambarnya masih salah kan, bekas di kedokteran yang tadi. Maaf. Lanjut dulu ya. Ya, sambil mungkin kita menunggu sebentar dari A. Agim untuk bersiap. Ya, Nah, ada gambarnya? ada alhamdulillah ada. Aduh, perjuangan. Maaf ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dan tidak menemukan rest area, keluar di Bekasi Timur dan menemukan area parkir mall ini supaya tetap tepat waktu. Saya mohon maaf atas keterbatasan ini ya. Bisa jelas terdengar suaranya? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga, saya sudah siap. Tidak telat ya. Pak Paul, apa kabar Pak Paul? Oh, sehat Pak. Sehat Pak. Terima kasih. Bapak juga sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Masih bisa nyetir Bandung Jakarta. Iya Pak. Tanggung jawab kami yang berat juga nih Pak. Untuk Ya. orang banyak ini. Terima kasih Pak. Baik. Game. Kita lanjut saja ini Pak Nafi. Ya, mangga Ya. dilanjutkan dengan Punten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada semua yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan segala yang ada di langit dan bumi, yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun kecuali segalanya adalah miliknya. Dan dialah Allah Tuhan kita yang mengurus segala sesuatu, termasuk takdir pertemuan ini juga adalah dengan kehendaknya. Semoga episode apapun yang sedang kita jalani semuanya jadi kebaikan. Karena hidup ini kalau merujuk perkataan Nabi Muhammad seperti ini, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan orang yang beriman. Nah, begitulah, sungguh menakjubkan keadaan orang yang punya keyakinan, semua urusannya jadi kebaikan. Diberikan nikmat dia bersyukur, maka syukur itu yang menjadi kebaikan baginya. Dan diberikan ujian dalam hidup, dia bersabar, maka sabar itu menjadi kebaikan baginya. Jadi Bapak Ibu yang baik, apapun keadaannya, kalau kita punya keimanan yang baik, yang benar, yakin kepada pencipta kita, yakin kepada Allah, insya Allah semua kejadian bisa kita sikapi dengan baik. Ada yang masuk nih suaranya nih. Nah, jadi yang menjadi masalah dari sebuah ujian sebetulnya bukan soal. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian adalah karena salah jawabannya. Jadi yang paling berbahaya dari ujian COVID ini adalah bukan ujiannya, tetapi kita salah menyikapinya.
Halo, betulkah? Nah sekarang betul, ini saudara-saudara kami yang diberikan ilmu oleh Allah tentang ilmu kesehatan, para dokter, perawat, dan segala jajarannya itu sedang diberikan ujian, berada di barisan yang paling depan, ya. Nah, bagaimana menyikapi semua ini? Saya minta izin merujuk dari apa yang disabdakan Nabi, ya. Boleh ya? Jadi dikatakan begini oleh beliau, disabdakan, orang yang beriman, al-mu'minul qawi, yang kuat, khairun, lebih baik daripada, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang imannya lemah, wa fi kullin khairun, dan dua-duanya punya kebaikan. Jadi makin tinggi keyakinan kepada Allah, kepada pencipta kita, kepada Tuhan semesta alam, makin baik, baik untuk lahir, baik untuk akal, baik untuk hati kita. Apapun yang terjadi akan jadi kebaikan. Makin kuat iman, ya, dan lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan yang imannya lemah. Nah, ini penting sekali. Apa cirinya orang yang kuat iman? Tolong digarisbawahi. 1, ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi makin kuat iman itu cirinya adalah sangat menyempurnakan ikhtiar. Protokol kesehatan itu akan manfaat, lakukan. Nah, salah kalau ada orang yang mengatakan, wah, semua takdir kan Allah yang mengatur, kita tidak boleh takut ke virus tapi takut ke Allah. Itu perkataan benar tapi tidak lengkap, ya. Dia mengatakan gitu karena virusnya kecil-kecil. Coba kalau virusnya sebesar kambing, sebesar badak, pasti dia tidak mengatakan itu. Oleh karena itu, orang yang kuat iman itu cirinya adalah dia menyempurnakan apa yang baik. Ilmu kedokteran juga ilmu ciptaannya. Makanya sempurnakanlah apa yang menjadi ikhtiar dunia sebagai ciri keimanan. Tapi, nah ada tapinya, tapi kita menyempurnakan ikhtiar ini bukan untuk dituhankan. Seakan-akan kalau kita pakai APD kita selamat, seakan-akan kalau kita divaksin kita pasti selamat, seakan-akan kalau kita prokes pasti selamat. Itu tidak boleh, karena apapun yang kita sempurnakan ini sebagai amal soleh kita yang menentukan segala-galanya dia. Nah, yang berat itu adalah kalau kita melakukan ikhtiar dan sandaran kita pada ikhtiar. Tidak boleh ikhtiar itu adalah sebagai amal soleh kita, ya. Makanya jangan heran kalau sudah sempurnakan prokes dan sebagainya tetap sakit, ya, karena yang menentukan segala-galanya bukan prokes, betul? Halo. Nah, jadi bagi kita menyempurnakan ikhtiar itu ibadah, amal soleh kita. Lanjutannya, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi orang kuat iman itu dia sempurnakan ibadahnya, ikhtiarnya, sambil bersaat yang sama minta tolong kepada Allah. Nah, kalau kita lupa yang satu ini pasti stres, ya. Stres itu kan prinsip sederhananya adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Maksudnya gitulah, ya. Kebanyakan mikir segala tapi nggak ingat kepada siapa yang menentukan segala-galanya, siapa yang menguasai segala-galanya. Nah, itulah yang membuat banyak orang stres. Nih, lanjutkan, ya. Suatu saat ada namanya Umar bin Khattab. Beliau Amirul Mukminin, artinya presidennya yang menggantikan Nabi Muhammad. Ini berangkat dari Madinah dengan kafilahnya menuju ke Syams, ya, di daerah Suriah, Palestina di sana. Sampai di perbatasan itu gubernurnya datang, Amirul Mukminin diberitahukan bahwa di negeri kami sedang ada wabah yang berbahaya. Lalu pimpinan waktu itu yaitu Umar bin Khattab mengadakan musyawarah. Bagaimana nih? Masuk aja, kita tidak usah ragu dengan jaminan Allah. Ada lagi, jangan, sudah jelas di sana bahaya, jangan kita ke sana kita membahayakan diri. Akhirnya diputuskan, baik kalau gitu pimpinan negeri ini dengan semua rombongannya tidak jadi masuk
ke negeri Syam dan akan kembali ke Madinah. Oh, ditanya oleh gubernur, begini pertanyaannya, apakah engkau akan lari dari takdir? Maksudnya, kenapa lari? Padahal takdir ada yang menentukan. Dijawablah oleh Umar bin Khattab yang imannya sempurna ya sesudah Nabi. Beliau mengatakan, ya, kami lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bagaimana sekiranya engkau memiliki sekelompok ternak, ada ladang yang subur, ada ladang yang tandus, akan engkau bawa kemana? Engkau bawa yang subur dengan takdir Allah, engkau bawa ke yang tandus juga dengan takdir Allah. Nah, makanya akan dibawa kepada yang keselamatan. Nah, datanglah Abdurrahman bin Auf mengatakan, seorang sahabat Nabi mendengar, saya mendengar dari Nabi bahwa jikalau suatu tempat ada wabah, yang di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar dilarang masuk. Nah, itulah physical distancing sekarang ini ya. Jadi itu sudah ada pada setahun abad 15 yang lalu, physical distancing ini. Jadi bagi kita nih melakukan protokol kesehatan, PPKM dan sebagainya dicatatkan bisa menjadi amal ibadah kita. Nah, sempurnakan ikhtiarnya, kemudian sempurnakan doanya. Kenapa? Minta tolong. Jadi ada amalan lain sebetulnya yang protokol, karena protokol kesehatan sangat tidak cukup ya, sangat tidak cukup. Itu adalah amal saja. Ada yang lebih kuat lagi, yaitu beberapa amal ini. Satu diantaranya ibadah dan doa. Kalau dalam Islam itu doa itu bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Sama Allah yang menentukan segalanya. Kalau kamu berdoa, takdirnya ini. Kalau tidak berdoa, takdirnya ini. Sama, dua-duanya yang menentukan Allah. Dan Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Makanya orang-orang yang berdoa, toh itu ada yang berdoa tetap juga sakit, beda. Kalau orang berdoanya bagus dan tetap sakit, pasti hatinya dibuat tenang. Tidak ada galau, tidak ada kecemasan, karena salah satu takdir sakitnya udah pasti terjadi. Tapi hatinya dibuat tenang, menerima, lapang, jadi tidak stres. Ada yang tidak sakit juga stres ya. Nah, makanya protokol ibadah dan doa ini menjadi sangat penting. Jangan mengabaikan, karena sekarang sudah diperlihatkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya ya. Sepintar apapun kita, ternyata menghadapi virus ini semuanya, mau yang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, nggak ada yang selamat, betul tidak? Takut, mau jenderal, mau siapapun. Oleh karena itu, yang paling penting dari adanya virus ini adalah kita jadi semakin yakin ada nih Tuhan kita yang menguasai dan menentukan segala-galanya. Kalau kita kurang yakin, kita tidak akan bisa memiliki kemampuan menyikapi dengan tepat. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi selain protokol kesehatan sebagai ibadah kita ya, amal soleh kita, tidak boleh kita menuhankan protokol kesehatan. Jangan hanya karena protokol kita selamat, tidak. Selamat itu Allah yang menentukan. Yang kedua, ibadah dan doa. Yang banyak doa itu, hadirin. Contohnya ya, a'udzu bikalimatillah, bagi umat Islam, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dengan kalimahmu yang sempurna dari segala kejahatan makhlukmu. Nah, itu doa itu kalau dipanjatkan dengan baik, dan Allah pasti mendengar siapapun yang berdoa. Itu bisa yang tadinya takdirnya akan celaka jadi tidak, yang akan digigit anjing jadi tidak, termasuk yang kena virus jadi tidak. Tapi gimana, udah doa tetap juga kok kena, berarti itu yang terbaik baginya. Mungkin dengan sakit itu akan kuat imannya, makin dekat dengan Allah, makin tahu kasih sayang orang yang ada di sekitarnya. Dengan sakit itu dia akan mensyukuri nikmat nafas yang selama ini jarang disyukuri. Dia akan mensyukuri bagaimana badannya yang kalau udah dibuat lemah, tahu nikmat sehat yang selama ini jarang disyukuri. Banyak hikmah. Kalau udah berdoa dan tetap takdir terjadi, itu akan beda menyikapinya. Nah, protokol apa lagi? Protokol tobat ya. Karena bala menimpa karena dosa, bala diangkat karena tobat. Jadi sambil begini tuh, astagfirullah, ampun ya Allah, selama ini saya melupakan
Ampun, saya selama ini ujub, merasa pinter, merasa mampu, merasa bisa. Ampuni, saya sering merendahkan Engkau, merendahkan orang lain, sering meremehkan kebenaran. Ampun ya Allah. Wah, lagi begini banyak minta ampun, karena memang tidak berdaya kita ini. Ampun, saya banyak ujub, banyak sombong, banyak takabur. Ampun ya Allah, saya banyak munafik, disangka orang saya ini orang baik, padahal Engkau tahu di balik semua ini saya dihormati orang karena Engkau yang menutupi aib, dosa, kejelekan, kebusukan saya. Ini saat kita mengakui siapa diri kita, ya. Jangan sampai kita udah begini nggak jujur kepada diri kita sendiri. Nah, orang yang banyak istighfar, banyak taubat itu 3 bonusnya. 1, hatinya akan dibuat tenang. Aneh tapi nyata, ya. Air mata taubat itu membuat hati tenang. Yang kedua, pasti ada solusinya. Ya, maaf ya, saya belajar taubat pada waktu kena COVID tuh, ya. Pas kena COVID, pada itu keliling kemana-mana ngasih tahu, ayo pakai masker, tapi tetap kena, ya. Saya terima sambil istighfar ini. Ampun ya Allah, alhamdulillah. Hari ketiga ada prajurit yang ngasih plasma itu, apa namanya, plasma Tensoplas atau apa ya, langsung dapat itu 2 kali dengan hari Minggu. Saya ingat tuh malam Jumat dan hari Minggu, Senin sudah bisa pulang, ya. Itu yang ngatur pasti ada ini. Padahal darah AB itu katanya susah sekali itu dapat apa tuh plasma yang itu tuh. Saya juga terserah Allah lah, Engkau yang menguasai diri ini, mau nyari plasma kemana, nggak ngerti plasma juga apa, ya. Tapi pada waktunya Allah gerakan orang. Nah, salah satu amalan yang dicoba pada waktu itu adalah memperbanyak istighfar. Oleh karena itu bagus sekali nih. Dan yang ketiga, istighfar itu manfaatnya adalah akan datang pertolongan yang tidak diduga-duga, unpredictable. Jadi ada kalanya aduh nggak tahu harus gimana, nanti ada aja jalannya. Nah, di dalam pengetahuan yang ada disampaikan yaitu tobat itu. Jarang orang mau tobat tuh, hadirin. Ya, jarang orang mau jujur melihat dirinya sendiri, apalagi yang keburu dihormati. Itu kadang-kadang merasa terhormat, padahal kan kita dihormati itu hanya 2 penyebabnya. 1, Allah ngasih casing ke kita, ya, dengan ya gelar, harta, pangkat, jabatan, casing lah, ya. Dan yang kedua, kita dihormati itu karena Allah nutupin aib-aib dan dosa. Makanya bagi orang-orang yang mau ngaku doa, itu udah cukup berdoa aja dengan Allah, minta ampun. Itu biasanya banyak pertolongan yang tidak diduga-duga. Itu amalan yang kedua, ya. Tadi 1, ibadah dan doa. Yang ketiga adalah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Amalan yang penting dalam situasi begini adalah senang menolong orang lain, karena Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Ini rahasianya nih, hadirin. Apalagi para dokter gini, ya, atau para petugas kesehatan ini. Tapi syaratnya memang harus ikhlas, ya. Kalau nggak ikhlas itu rada susah. Nah, itu ada minta tolong, ya bantu aja, bantu. Siapa dia, pokoknya mah bantu dengan sangat senang hati, karena kita udah jadi jalan menolong. Dapat rezeki beli beras misalkan 10 karung, taruh di mobil, sambil mau ke rumah sakit, mau praktek, ada di pinggir jalan, kasih. Masya Allah itu, ya. Kebahagiaan orang, doa orang-orang yang miskin itu luar biasa didengarnya. Jadi kalau kita ingin tahu, sebetulnya kita tidak akan selamat hanya dengan apa yang kita miliki, tapi kita akan jauh lebih selamat kalau kita senang nolong orang. Makin kita nolong orang, ya, yang kenal, yang tidak kenal, yang berterima kasih atau tidak, makin banyak menolong dengan ikhlas, hati itu makin bahagia. Makin banyak menolong, orang yang kita tolong pun akan mengeluarkan doa, dan doanya mustajab. Makin banyak menolong, Allah Maha melihat. Oh, ini hambanya senang menolong, akan ditolong pokoknya. Makanya situasi begini, lihat tabungan, ayo keluarkan lebih banyak lagi, ya, keluarkan. Kan ada saatnya manji, makan gaji, atau mansil, makan penghasilan. Nah, sekarang sudah mulai mantap, ya, makan tabungan.
Nanti kalau tabungan habis gimana? Manset ya, makan aset, jual motor, jual sepeda. Ayo, supaya apa? Supaya banyak sedekahnya. Karena ini kesempatan emas nih. Lagi banyak yang susah betulan ini, hadirin sekalian. Nah, yang keempat, amalan penolak bala lainnya adalah syukur. Jadi jangan sibuk, aduh ini susah, ini kapan berakhirnya, aduh itu oksigen tidak ada, aduh itu doa ICU. Ngomong itu benar, tetapi tidak cukup ngomong itu, harus juga lihat yang sesek. Alhamdulillah saya masih bisa nafas. Lihat yang berbaring, alhamdulillah saya masih bisa bergerak. Ya, lihat, waduh itu banyak, alhamdulillah saya masih bisa menolong. Banyak bersyukur, banyak nikmat yang didapat. Nah, biasanya kelemahannya kita tuh kalau sakit gigi tuh ingatnya cuman ke gigi yang sakit aja. Dia nggak mensyukuri yang tidak sakitnya, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki. Banyak yang seharusnya kita syukuri, betul? Halo? Kenapa saya jadi semangat sendiri begini ini hadirin? Semangat, Ustaz. Semangat, AA. Semangat. Betul. Ini tadi sudah di alumni mana itu para dokter semua. Sekarang hampir tiap hari saya ceramahnya di kalangan dokter terus. Alhamdulillah ya, saya senang sekali ini. Semangat terus ya hadirin sekalian. Nah, sempurnakanlah rasa syukur. Jangan sampai hanya yang negatif-negatif aja yang masuk ke pikiran kita ya. Alhamdulillah kita bisa jadi jalan. Wah, dokter tuh luar biasa Pak. Di dalam Islam ya, nengok orang sakit, nengok nih Pak. Misal saya nengok orang sakit, itu luar biasa keutamaannya. Sampai dianggapnya mendatangi Allah. Artinya Allah tuh sangat suka lihat kita nengok orang yang sakit. Apalagi yang ngurus orang sakit, betul? Yang merawat orang sakit, yang mempertaruhkan jiwanya untuk ngurus orang sakit. Luar biasa itu derajatnya tuh. Asal ikhlas ya, jadi jangan pakai ngedumel, jangan tahu gini saya nggak jadi dokter, nggak bisa, udah takdirnya jadi ya nggak bisa menghindar. Dan semua orang kan punya kapling takdir masing-masing. Bapak ibu jadi dokter teh cuman karena takdir oh enggak, karena saya kan pintar ya, yang ngasih otak siapa ya nggak, tapi saya belajar sungguh-sungguh ya karena Allah nggak ngasih penyakit, betul tidak? Kalau IQ kita sekitar 80 nggak ada yang jadi dokter. Nah jadinya Alhamdulillah saya bisa jadi ngurus. Alhamdulillah, nggak usah mikirin pamrih apapun, bisa jadi jalan aja. Waduh, udah rezeki besar itu dari Allah. Nah hadirin, lalu kalau sudah sempurna ikhtiar, sempurna minta tolong kepada Allah dengan amalan tadi. Nah ada lanjutannya nih dari dalil yang tadi itu. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah dalam situasi apapun. Jangan. Jadi aduh kapan nih berakhirnya COVID? Nggak usah dipikirin. Udah dipikirin juga nggak kepikir, betul tidak? Mau digimanain lagi ya tuh. Jadi kalau malam sedang gelap gulita, tidak usah nunggu pagi. Pagi itu ada waktunya ya. Kalau malam lagi gelap tidur atau tahajud atau doa, betul? Jadi kalau lagi begini nikmati aja episode ini. Dan ini harus dinikmati hadirin, bukan distresi ya. Sama, saya juga harus ke sana sini, nggak bisa ada yang nganter. Karena supir kalau nganter ke Jakarta pulang naik apa ya kan? Jadi nyetir sendiri dinikmati di jalan ya. Sebelum berangkat dicolok dulu hidung, katanya hidung sekarang makin besar karena dicolok terus tiap beberapa hari. Ya udah lah, nggak apa-apa. Nah, lalu sesudah itu ada lanjutannya. Sesudah sempurna ikhtiar, sempurna minta tolong ke Allah dengan berbagai amalan tadi ya. Lalu ada terusannya, wa in asobatu syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu yang tidak diharapkan, misalkan kena COVID atau apa aja, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah mengatakan, aduh coba kalau saya tadi nggak begini, saya pasti begini. Coba kalau saya tadi nggak jaga itu, pasti saya nggak kena. Nggak boleh. Kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah menakdirkan apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amala syaiton. Karena kalau seandainya itu tidak menyelesaikan masalah,
terima episode ini ya. Dan kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, gepuk, dan sambal. Jadi bubur ayam spesial sama Pak. Saya udah semangat 45, mungkin Bapak tahu yang viral-viral dulu ya. Ayo ke kampung-kampung pakai masker, jaga jarak. Saya sendiri kena. Terima, alhamdulillah. Saya terima ya Allah apa yang Engkau takdirkan ini, pasti yang terbaik darimu. Nah, dengan menerima ini nggak ada panik, nggak ada stres. Dengan sakit ini insya Allah dosa akan berguguran. Dengan sakit ini pahala akan ditambah. Dengan sakit ini kita akan bisa merasakan kasih sayang orang. Dengan sakit saya bisa mensyukuri nikmat yang selama ini jarang saya syukuri. Alhamdulillah, nggak ada beban. Sambil banyak istighfar, nah sambil berobat dimaksimalkan ya. Tapi tidak ada kecewa terhadap episode yang ada. Nah, ketenangan ini, tidak ada paniknya, akan membuat kita menjalani episode sakit itu pun tidak jadi rumit ya. Tenang pasti Allah Maha melihat. Alhamdulillah seminggu saya mah diopnamenya dengan izin Allah bisa di rumah dilanjutkan. Waktu itu kebagiannya di RSPAD ya. Alhamdulillah. Wah, adik kena. Sekarang dengan adik tuh jadi lebih dekat dibanding sebelumnya, gara-gara sama-sama jadi pasien ya. Masya Allah. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam menyikapi semua ini, kita harus yakin bahwa episode ini terjadi. Kan dalam hidup ini satu, tiap orang tuh punya coupling takdir masing-masing ya. Kita ini ada, walaupun seibu sebapak, couplingnya ada tuh masing-masing tuh. Nggak bisa iri dengki dengan satu sama lain. Oh, si itu kok junior saya sekarang gitu. Enggak, ada coupling masing-masing. Rezeki ada coupling masing-masing. Yang kedua, dalam perjalanan hidup ini ada episode-episodenya. Episode SMP, SMA, sekarang kita lagi episode COVID begini ya. Nggak pernah menyangka kan? Tapi Allah sudah mengatur semuanya. Dan yang ketiga, segala sesuatu itu ada waktunya. Makanya kalau lagi begini ya dijalanin aja dengan niat yang baik dan cara yang baik. Masya Allah. Nah, itulah prolognya. Selebihnya kita akan tukar pikiran ya. Jangan sampai kita salah menyikapi episode ini, karena yang membuat kita tidak lulus itu bukan ujiannya, tapi salah jawabannya. Nah, makanya kita harus lebih menguatkan keyakinan, keimanan kita. Jadi mengerti virus itu ciptaan Allah, virus itu pekerjaannya bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Virus itu tidak bisa membahayakan tanpa izin penciptanya. Oh, siapapun yang meninggal karena sudah waktunya, karena dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah, syariatnya bisa lewat sakit ini. Ada yang ketabrak, ada yang macam-macam sekali. Nggak ada COVID juga tetap pada meninggal, ya kan? Ada yang teman saya itu olahragawan, jarang sakit, 3 hari di rumah sakit pulang karena emang udah waktunya. Istrinya nggak nyangka, suami saya tuh bagus olahraganya, fit sekali, nggak ada sakitnya, tapi kenapa meninggal? Saat yang sama ada teman sudah sepuh itu ya, udah komorbidnya banyak, udah pakai ventilator, ini udah dibolongin. Kemarin ketemu udah jalan-jalan lagi. Loh, ibu hidup lagi, ya belum waktunya gitu. Halo. Nah, makanya bagi kita mah terus sempurnakan ikhtiar, sempurnakan amal-amal yang mendatangkan pertolongan Allah. Kalau terjadi sesuatu, terima dengan lapang hati sambil sempurnakan ikhtiar. Jangan sampai seperti yang gini, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, lalu dia mengatakan, saya tidak terima, saya tidak terima. Bagaimana tidak terima, men? Itu tanda terimanya udah jelas, benjut kayak gitu, ya kan? Nah, orang-orang stres tuh orang yang tidak nerima episode. Peng, segitu aja. Halo? Ya. Gak apa-apa gitu ceramahnya. Iya. Lanjut. Lanjut gimana? Kita tukar pikiran sekarang. Kan setengah jam katanya. Ini takdir Allah, Pak. Saya kan nggak tahu di mana ini. Lihat di rest areanya pada ditutup,
Alhamdulillah ada tulisan Bekasi Timur, keluar, muter-muter, ada ini mall, sepi sekali, teduh, udah diatur semuanya Pak, pas nggak telat semenit pun juga ya kan, enak kalau minta tolong ke yang ngatur segala-galanya. Padahal saya tidak tahu nih jalan ini harus kemana, ada biasanya disupirin ya, tapi Allah maha mengatur segalanya. Kan dalilnya begini, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau seorang hamba yakinlah Allah akan nolong, ditolong itu. Tapi kalau ini mah bisa sakit nih, ya dikabulkan juga ya kan. Ayolah semangat terus, optimis terus. Ini episode kita memang seperti ini sekarang. Kita jalani dengan HHN, hadapi, hayati, nikmati ya. Terima kasih, mari kita tukar pikiran. Ya, alhamdulillah apa yang telah disampaikan mungkin sangat mewakili perasaan hati apa yang telah dijalani kami selama ini di era pandemi. Halo. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa terus makan ikhtiar dan memperbaiki diri ya. Nah, mungkin bagi para hadirin di sini yang ingin bertukar pikiran dengan Agim, bisa langsung, mungkin ada yang mau bicara. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam, Dr. Faisal. Dok. Ya, saya juga di Bandung nih, mau Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi mau tanya gini, kalau gimana sikap kita dengan kiai-kiai yang percaya sama Dr. Lois nih, Gimana nih? Dr. Lois ini kan bisa dibilang agak antik ya, unik gitu. Tapi kan ternyata banyak kiai atau masyarakat yang mempercayai beliau gitu. Bukan banyak, mungkin ada gitu ya. Kalau nyebut banyak bahaya yang ada. Ya memang dari cara bicara seseorang saja sudah terukur ini orang ini seperti apa ya. Nah kalau lihat dari statement beliau itu ya, dokter itu ya, dokter L itu ya, ini asa kurang sehat ya. Jadi yang mempercayai yang kurang sikap begitu biasanya ya kurang bijaksana juga. Tetapi ya kita tidak bisa maksa setiap orang akan sesuai dengan keinginan kita, betul tidak? Yang penting sekarang kita ajak terus dan lakukan optimal apa yang bisa kita lakukan. Karena nggak bisa kita memaksa setiap orang dengan zaman informasi yang banjir kayak gini ya. Orang nulis sesukanya, ngomong sesukanya, menyebarkan sesukanya. Makanya Pak kuat-kuat aja. Kalau ada yang seperti ngaco aja semangat, ya kita yang insya Allah diberikan bimbingan lebih baik harus lebih semangat dan lebih agresif lagi, gitu Pak. Baik, terima kasih. Cuman yang kadang-kadang sulit itu sabarnya. Jadi kan suruh sabar, kadang-kadang malah emosi gitu ngadepin yang percaya. Nah gini Pak, ya pertama kita harus paham bahwa memang kita tidak bisa mengubah pikiran setiap orang ya. Di luar wilayah kita, yang harus kita kendalikan adalah diri kita Pak. Jadi jangan sampai kita jengkel, kita kemakan oleh kejengkelan kita dan gak menyelesaikan masalah ya kan. Sebel ke dokter itu, sebel kepada yang mempercayainya, tapi gak selesai dengan sebel itu, betul tidak? Jadi kita kalau nggak bisa ngerubah pikiran orang, pikiran kita harus kita tata dengan baik. Kita nggak bisa ngerubah perasaan orang, perasaan kita. Saya juga harus waspada kepada pikiran perasaan saya sendiri, jangan kemakan, ya kan? Baik, betul. Nanti kalau kita kemakan, kita bisa jengkel pulang ke rumah, istri yang kena sasaran, anak kena sasaran. Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rama. Terima kasih Dr. Rama. Pertanyaan selanjutnya ada dari Dr. Faisal dan Dr. Budi Rahmat. Mungkin untuk Dr. Faisal, dipersilakan Dok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Kirim salam juga dari istri, dia pengurus Jamiah Al-Azhar Pusat. Sering Masya Allah, sering undang ya. Ya, pertanyaan saya mungkin mirip dengan Mas Rama atau Dr. Rama ini. Jadi lebih kepada ada beberapa mungkin kita ngalamin di keluarga kita sendiri, keluarga dari medis, ada yang nggak percaya dengan vaksin, katakanlah begitu. Jadi kita nih kadang-kadang capek atau kadang-kadang kesel juga kenapa nggak percaya gitu kan. Katanya nggak divaksin juga kena gitu kan. Nah itu dari sisi
dari sisi pendekatan secara religiusnya gimana nih A? Oh iya, sama di pesantren saya juga ada yang nggak mau, ya nggak? Anak juga ada yang nggak mau divaksin tuh ya. Kalau saya mah sederhana, kan ada yang ngomong divaksin nggak divaksin juga, kalau meninggal mah meninggal, sama kamu makan nggak makan tetap meninggal, kenapa makan, ya nggak? Jadi dalilnya jelas ya. Tugas kita mah bukan menentukan takdir, itu milik Allah, betul tidak? Tugas kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan itu adalah tadi ihris ala mayan fauk, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Jadi tugas kita mah sempurnakan ikhtiar. Kalau buat saya sederhana, kalau kan kuncinya ini menurut ahlinya ya, ini sekarang para ahli. Nabi Muhammad juga mengatakan setiap penyakit itu ada obatnya. Nah sekarang ini bisa jadi salah satu obatnya, betul tidak? Ya udah, kalau menurut ahli bahwa ini bisa jadi obat, kita nggak usah nanya ke siapa-siapa, siapa yang paling ahlinya. Misalkan ada ke BPOM atau siapa mengatakan ini bermanfaat dan sebagainya, udah halal atau tidak, tanya ke majelis ulama, halal ya sudah selesai. Bagi saya sih ya nggak, perkara saya sesudah itu sakit dan saya meninggal, ya itu mah urusan yang penciptakan saya. Urusan saya adalah menyempurnakan. Jadi di akhirat itu nanti ditanya, kamu sempurna nggak itu? Udah divaksin, udah protokol, ya nggak? Udah. Tapi kehendakmu saya meninggal, ya udah terimalah gitu. Jadi tidak rumit kalau menurut saya mah ya. Yang rumit itu justru yang kebanyakan mikir, bukan ke ahlinya ya. Ahli vaksin siapa, ini rumah, ini manfaat, ini minimal bahayanya, udah. Ahli kehalalan siapa, majelis, udah. Kalau udah oke semua, udah tinggal ikutin we. Halo. Makasih banyak A. Ya, udah, tugas kita mah hanya itu, sungguh-sungguh dengan apa yang manfaat, minta tolong ke Allah, jangan lemah. Kalau terjadi sesuatu, terima gitu. Halo, silakan langsung Pak Angkatan Laut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas waktunya untuk menyambangi kami di sini. Terus terang kita ini terhibur juga nih. Mudah-mudahan doa dari kita semua, doa dari AA terutamanya diijabah Allah ya AA ya. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit mungkin yang menyangkut di hati saya ini perihal terus terang ini pasien-pasien kita. Ini banyak yang pasien-pasien yang seharusnya kita operasi gitu ya AA. Kan nggak semua dari mereka itu paham ya bahwasannya COVID ini musuhnya bagi kita di kalangan medis nih jelas nih AA. Tapi kalau di mereka itu kan, loh buktinya banyak kok yang nggak pakai masker, nggak apa-apa. Tapi kenapa jadwal operasi kami ini ditunda-tunda terus gitu? Dikira mereka tuh, kita kira-kira tuh jadinya mereka itu merasa terzolimi nih, AA. Jadi bagaimana nih, kan kalau dalam pengetahuan Islam kita, kalau doa-doa yang merasa orang terzalimi nanti diijabah Allah pula nih, AA. Kiranya gimana nih, AA? Menyikapinya. Makasih. Ya, Allah kan maha adil ya. Ada yang merasa terzalimi, ada yang terzalimi. Nah, yang diijabah itu yang dizolimi. Kalau merasa terzolimi mah relatif ya. Sekarang sama di pesantren itu, orang tua santri itu udah pusing sekali ngurus anak-anaknya ya nggak? Kenapa nggak dibuka aja? Padahal kami udah ngitung semuanya, ya nggak, ribuan santri masuk sekali kena, gimana, rumah sakit sudah tidak ada, di isolasi mandiri nggak mungkin, dokter tidak cukup ya. Tapi orang tua, oh ini teh gimana ya, mengerti aja kitanya. Posisi kitanya jangan sebagai posisi dokter mikirnya. Posisi kitanya harus mikir kalau kita jadi dia apa sih yang kepikir, oh gitu. Jadi mengerti kita tuh, oh paham. Iya, sebab kalau mengharap-harap orang lain ngerti posisi kita, kita jadi stres. Jadi rumusnya begini, menuntut diri dan membantu yang lain untuk paham. Tuntut diri kita supaya paham keadaan orang, dan bantu supaya orang lain memahami keadaan kita. Yang repot itu menuntut orang lain paham. Pahami dong Bu, nggak gampang jadi dokter. Pusing buat dia ya nggak? Paling bantu. Kita tuh harusnya membantu, bukan menuntut. Kalau kita menuntut orang lain paham, stres kitanya. Udahlah, relax we dok, jelaskan baik. Sama saya juga, aduh orang tua murid, gimana sih tuh pesantren lain juga, padahal yang disebut itu udah bubar juga ya nggak? Karena ada yang kena, aduh.
Tenang jelaskan semampu kita dengan baik dan jernih. Kalau memang nggak mau sekolah di pesantren kami, atau silakan ibu pindah ke yang lain, ini biayanya pulangin gitu, dan nggak bisa maksa ya nggak? Silakan. Nah, gitu. Bagaimana, lebih terhibur apa? Alhamdulillah, lebih enak, lebih lega. Iyalah, pokoknya rumusnya itu ya, jangan nuntut orang lain paham, tapi bantu orang lain paham. Yang dituntut itu diri. Selanjut, Pak Angkatan Laut, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Budi. Apakah ada yang masih ingin bertukar pikiran dengan AA? Mungkin dari, ini ada Dokter Triwisesa, mangga Dok. Masih di mute Dokter Tri, punten pisan Dok. Dokter Tri masih di mute. Ya, udah ya. Ya sudah Dok, silakan Dok. Dokter Tri punten itu di mute lagi Dok. Pokoknya. Udah. Mangga Dok, sudah Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ceramahnya nih, mudah-mudahan meningkatkan imun kita nih yang di garda depan yang kata tadi udah sebutkan. Jadi kami bersyukur memang tadi sudah sebutkan, diingatkan juga bahwa ya kita nih sebagai dokter adalah garda terdepan yang betul-betul semuanya untuk membantu pasien ya. Tapi kalau melihat sekarang ya begitu banyak gitu ya, kok dokter-dokter di Indonesia malah boleh dibilang dalam satu negara termasuk yang tertinggi gitu. Jadi kadang-kadang suka berpikir, kenapa nih kami sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kami juga merasa sudah berusaha untuk menolong, membantu, juga sudah berusaha untuk menjaga dengan fasilitas apa yang disediakan pemerintah, tapi banyak sekali nih di kalangan kami yang artinya berguguran, yang artinya dalam bertugas seperti itu. Gimana kalau menurut untuk kita supaya kita tetap percaya diri, tetap yakin gitu Ya, kita harus yakin bahwa ajal itu mau ada yang menentukan, bukan karena COVID, ini episodenya saja. Bel ya. Ya udah. Jadi Pak, kalau udah tentang ajal itu kan ada 3 ya rahasianya. 1, Allah itu merahasiakan waktu. Kalau di dalam Islam itu 120 hari di rahim ibu tuh ya, sudah ditetapkan tuh ajal kita tuh. Yang kedua, yang dirahasiakan itu tempat. Kita tuh bakal ngedatengin tempat kematian kita. Ya, seperti pesawat Sukhoi yang jatuh kemarin di Gunung Salak itu ya, lahir pilot itu di Rusia, dia nggak pernah tahu Gunung Salak di mana, tapi karena ketetapan ajalnya akan meninggal di Gunung Salak, dia ke sini tuh ke Indonesia bawa pesawat barunya, lalu menjemput yang bakal meninggal di sana juga. Jadi pada ngumpul tuh, yang bakal meninggal, yang tidak bakal meninggal pasti nggak jadi naik pesawat. Sama yang kemarin di mana, di laut mana pesawat jatuh tuh, karena ketakdirnya di sana pasti kita akan datang ke tempat itu. Dan yang ketiga, cara ya, kita tidak tahu caranya seperti apa. Khalid bin Walid dulu ya panglima, waduh ikut bertempur di mana-mana, nggak meninggal itu, luka mah banyak ya, nggak meninggalnya di tempat tidur. Karena memang tiap orang itu yang penting bagi kita tuh cuma satu berkaitan dengan ajal tuh, yaitu berusaha husnul khotimah, berusaha kapanpun, dimanapun, cara apapun kita meninggal dengan meninggal baik, husnul khotimah gitu Pak. Jadi dan di dalam Islam itu orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan lewat wabah ini termasuk syahid. Jadi syahid itu ada yang syahid di medan perang gitu ya, seperti zaman kemerdekaan, ada yang syahid dunia seperti yang tenggelam, sedang melahirkan meninggal, atau kena rubuhan, atau kena gempa yang tertimbun, atau kena wabah. Jadi begitulah Pak, ajal mah nggak usah tua juga, nggak usah jadi dokter juga pada meninggal ya nggak. Jenderal juga sekarang pada meninggal. Ayah saya tentara Pak, ikut tugas kemana-mana,
tetap meninggalnya mak nggak di medan perang ya, karena ada waktu-waktunya. Halo, adik saya udah meninggal duluan, lebih muda ya, semuanya ada waktunya. Jadi udahlah, daripada kita mikir tentang takut meninggal, lebih baik kita mikir, karena dalam Nabi bersabda, ayyul mu'minina afdalu, tahu siapakah orang yang imannya paling top? Jawaban beliau, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ditanya lagi, ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang yang paling cerdas, yang paling brilian cara berpikirnya? Dijawablah, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat kematian dan paling mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bagus nih banyak ingat mati begini, tuh membuat kita lebih baik. Jangan menunda kewajiban, jangan menunda tobat, jangan gampangin maksiat, bisa mati lagi maksiat ya kan. Ada kan yang mau dioperasi sembuh, pas pulang dari rumah sakit tabrakan, meninggal juga ya. Dan kapanpun dimanapun udah jadi orang baik aja. Baik, pikiran baik, prasangka baik, bicara baik, bersikap baik. Nanti kalau meninggal, insya Allah meninggal baik, husnul khotimah. Gitu, Pak, udah. Nah, ikhtiar harus sempurna, berusaha untuk sehat, berusaha untuk panjang umur, kan itu ibadah kita ya. Tapi kalau meninggal mah itu mah ada yang punya. Ini tiap hari sekarang di HP tuh, aduh, teman-teman SMA giliran, teman kuliah giliran, tetangga ya kan. Ya itu membuat kita lebih siap-siap aja. Dr. Nafi, saya mau tanya boleh? Ya silakan Prof. Puruhito, silakan. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bapak Gimnasiar. Saya mohon maaf, saya dari Jawa Timur, nggak bisa ngomong Sunda. Jadi, monggo. Ada pertanyaan yang mungkin dari sisi lain. Jadi begini, kita ini sekarang di antara para dokter, ada yang ilmuwan, ada yang klinisi, ada yang hebat berpikirnya, sehingga di dalam menangani COVID ini sekarang banyak pendapat ilmiah yang mungkin semuanya benar, mungkin juga tidak benar, tapi membuat kita tidak rukun. Jadi terus terang aja, mungkin saya mendengar banyak dokter yang berpendapat lain, mengadakan riset sendiri, lalu kemudian pendapat ahli yang lain begini. Artinya hablum minanas kita itu nggak tercapai, kita nggak rukun. Padahal kita dulu disumpah waktu jadi dokter, dokter itu adalah saudara kandung kita anggap sebagai saudara kandung. Problem sekarang bagaimana menghadapi ini hubungan antar dokter yang sama-sama pinter, mungkin sama-sama nggak taunya, atau mungkin sama-sama pengen lebih tahu, tapi lalu membuat perasaan antar persaudaraan kita menjadi hilang. Jadi saya merasa bahwa sekarang ini ada pertentangan di antara kita, sesama dokter ini. Saya ingin mendengarkan sesama dokter dulu, jadi tidak sesama manusia, tapi khusus para ahli dokter yang medisnya sama, tapi karena perbedaan pendapat ini lalu kemudian ada pertentangan di antara kita. Semula saya kira dia teman saya, ternyata dia pendapatnya jadi lain di bidang medis ya, saya tidak bicara di bidang yang lain. Ini bagaimana menghadapi persoalan ini? Ya, betul Pak. Jadi manusia itu ada akal ya, ada hati. Penyakit juga ada penyakit akal ya, kurang akal. Ada penyakit lahir termasuk perkovidan, dan ada penyakit hati. Mungkin nanti di fakultas kedokteran itu harus ditambahkan Pak materinya, yaitu mengenali penyakit hati, penyakit kolbu, seperti sombong, ujub, ria, dengki. Nah ini penyakit yang bisa diidap oleh walaupun badannya sehat, otaknya pinter, tapi hati itu ada lagi kaplingnya. Nah jadi yang membuat bertengkar bukan ilmu Pak, hati. Merasa paling benar, merasa paling pintar, meremehkan pendapat orang lain, dengki dengan, nah itu yang bikin orang repot itu Pak. Halo? Ya,
Nah itu Pak, jadi memang waktu saya diminta bicara juga di Fakultas Kedokteran, ini tolonglah dimasukkan ilmu penyakit hati ini, karena bisa jadi badan sehat tapi sombong, hatinya tuh merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling berjasa, merasa paling senior. Itu kan penyakit semuanya, akibatnya meremehkan yang lain, lihat lain ternyata masih muda berprestasi jadi dengki. Emang badan sehat tapi hatinya penuh penyakit, akibatnya orang yang penyakit hati itu tidak nyaman dengan hidupnya Pak, tidak nyaman dengan dirinya, nanti wajahnya juga nggak nyaman dilihat, omongannya nggak nyaman didengar, tulisannya nggak nyaman dibaca. Kenapa? Karena lahirnya dari ketidaknyamanan. Padahal bisa jadi benar itu, tapi jadi bertengkar, ya nggak? Sama di kalangan para kiai juga Pak, walaupun ilmu agama banyak, kalau nggak belajar menata hati udah berantem juga ya. Bukan hanya di kalangan dokter, politisi juga sama, ekonom. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mendakwahi hati, karena dari hatilah, kalau orang hatinya baik nanti pikirannya jernih, ucapannya, sikapnya keluar semuanya. Kan gampang, kalau hati sedih semua kelihatan, betul tidak? Kalau hati gembira semua kelihatan, kalau hati jatuh cinta semua juga nampak. Nah sayangnya banyak orang yang sibuk menata rumah, menata penampilan, tapi jarang menata hati. Banyak sibuk segala dibersihkan tapi hatinya nggak dibersihkan. Kenapa? Karena memang jarang orang mempelajari dengan sungguh-sungguh ilmu hati, bukan liver ya, ilmu hati, kolbu begitulah ya. Mungkin itu saran saya Pak. Terima kasih ya. Ya makasih. Nah kita ini lagi ngebahas ilmu hati nih, gini-ginian tuh, ya kan? Kalau kita benar, cirinya tenang ya hadirin. Jadi menyampaikannya juga tenang, walaupun beda argumen, tenang aja, dan nggak pakai sakit hati ya, nggak pakai ujub. Nah, seperti misalkan saya nih dakwah begini, nggak boleh saya merasa lebih pintar, nggak boleh itu. Kata guru saya, menjadi pendakwah itu maksimal merasa sama dengan yang lain, yang lebih baik itu di bawah yang lain. Jadi tugas kita tuh bukan ngasih tahu orang, tapi membantu menyampaikan apa yang saya tahu ya. Saya tahunya segini, saya juga belum bisa mengamalkan sepenuhnya, tapi lumayanlah kalau ini manfaat gitu. Posisi kita tuh harus di bawah. Tapi kalau ini saya tahu nih kalian, wah udah itu nggak enak dengernya juga. Makanya kalau orang bertengkar itu bukan masalah ilmu, sebetulnya masalah hati. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ito. Baik, untuk para hadirin mungkin masih ada yang mau bertanya. Kita mungkin sudah sampai di pukul 16.45 mungkin. Ya alhamdulillah sudah banyak bertukar pikiran ya ya. Alhamdulillah. Di angin segar juga untuk kita semua. Jadi, tunggu dulu, Manafi. Apa yang kerasa mendengar ceramah ini, mendengar apa yang disampaikan ini ke hati? Hati sih yang pasti lebih tenang, maksudnya. Nah, lebih tenang ya. Yang kita lakukan, yang kita setiap hari memberikan pelayanan, ya. Jadinya ya seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi kita ya. Jadi kenapa hati tenang? Karena kita membahas tentang keimanan, tentang Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Kalau ingat virus aja stres. Tapi kalau kita ingat virus ini yang menciptakan Allah, virus ini tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Orang bisa sakit, bisa sembuh dengan pertolongan Allah. Nah itu akan membuat enak hati ini. Tapi kalau ngomongnya hanya itu aja ya nggak, tidak berkait dengan pencipta, pemilik, udah jadi tegang. Nah itulah pentingnya. Nah pupuk iman itu ilmu. Makanya kalau jadi dokter kurang belajar ilmu agama dengan benar, ya rada susah tenangnya ya, walaupun punya ilmu kedokteran banyak, karena hati mah nggak bisa dibeli dengan selain Allah gitu. Punten atuh ya.
Ini mas saya juga dapat teorinya begitu. Ini ada raise hand mungkin terakhir dari Dokter Ivan, Dokter Irfiansyah. Mangga dok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aromanya aroma Sunda nih kan. Salah lagi. Izin bertanya mengenai Ya. hadis yang mengatakan bahwa dari Rasulullah mengatakan bahwa dunia itu kamu yang lebih mengerti. Yang pertama itu, terus yang kedua hadis juga yang mengatakan. Ulangi. Hadis yang mengatakan bahwa kalau kita dunia, kamu lebih mengerti. Dokter Ivan, mungkin suaranya agak terputus dok. Kurang bisa menyimak. Suaranya jauh dokter, maaf dok. Bisa diulang? Ini Silakan. sudah jelas belum? Ya silakan, coba silakan. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kita akan ikut tersesat. Nah, dalam masa pandemi COVID ini sebatas mana untuk perihal hadis tersebut, karena ada ulama yang mengatakan untuk masa COVID ini kita ulama, padahal belum tentu kan ulama mengetahui tentang ilmu COVID ini. Seperti contoh misalnya vaksin, masalah tidak COVID itu. Baik. Dan kedua masalah hadis yang mengatakan bahwa jika kita mengikuti kebanyakan orang maka kita tersesat. Ada juga ulama yang mengatakan hadis yang seperti itu, karena sebagian besar adalah mengatakan bahwa COVID itu berbahaya. Tapi ada juga yang mengatakan menggunakan dalil ini sebagai landasan pikiran. Baik ya, Bapak Ibu, ini penting nih jawabannya nih ya. Jadi fatwa yang kita pegang itu namanya fatwa jumhur ulama. Nah, di Indonesia ini ada majelis ulama, yaitu para ulama yang memiliki ilmu, wawasan dengan aneka jenis disiplin ilmu dan memiliki otoritas memberikan fatwa. Dan cukup ini yang kita pegang. Kalau setiap orang yang berfatwa dipegang, pusing, betul tidak? Nah sekarang fatwa ini hampir sama. Lihat Masjidil Haram, fatwa tentang sholat di masjid, tetap ada yang sholat tapi jaga jarak. Di beberapa ulama, nah ulama-ulama besar yang berilmu, yang memiliki kapasitasnya, keahliannya, dan juga otoritasnya sudah berfatwa seperti itu seluruh dunia. Maka sudah cukup bagi kita. Toh kalau ada 1-2 yang berkata beda, ya nggak apa-apa bagi beliau. Tapi bagi kita sudah cukup fatwa majelis ulama, tidak usah pusing, ya kan? Halo? Nah, Kak. Udah itu sederhanakan. Karena kalau tiap orang didengar ya jadi pusing sendiri. Selalu harus kepada ahlinya, ya. Barang siapa yang menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Sama fatwa juga, tidak setiap punya bisa berfatwa nih ya untuk pesantren Darut Tauhid. Tapi kalau sudah ada fatwa majelis ulama, sudah selesai, saya tidak ada lagi kapasitasnya. Gitu. Jadi tidak terlalu rumit sebetulnya ya. Sama. Siap, terima kasih. Udahan nih, mau tank. Iya, alhamdulillah. Ya. Jazakallah khairan. Waalaikum. Tiap jam 5 pagi biasanya tuh di medsos live tentang ilmu tauhid dan ilmu hati ini ya. Bisa di IG, di YouTube, Agim lah ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita tutup dengan doa ya. Iya. Doa bisa merubah takdir. Allah Maha mendengar ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang maha tahu segala-galanya.
Ya Allah, ampuni semua dosa, semua maksiat, seburuk apapun yang pernah kami jalani. Ampuni kami ya Allah. Ampuni segala kemusyrikan yang ada di hati kami. Ampuni segala kemunafikan kami. Ampuni segala kesombongan kami dan ujub kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami jarang mensyukuri nikmat yang Engkau beri. Bahkan ampuni berapa banyak nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk berbuat dosa. Nauzubillah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu segala-galanya. Jadikan umur yang tersisa ini umur berkah. Allahumma inna nas'aluka kamilan. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Allah. Iman yang teguh. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa-doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ilmu yang luas, yang maslahat ya Allah. Titipkan kepada kami hanya rizki yang halal berkah. Ya Allah, karuniakan kepada lahir batin kami sehat wal afiyah. Sehat yang membuat kami dekat denganmu. Sehat yang membuat hidup kami manfaat bagi hamba-hambamu. Lindungi kami dari wabah ini, dari bala, dari fitnah, dari musibah ya Allah. Engkau yang menggenggam segala-galanya. Angkat wabah ini ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Syafi. Mudah bagimu. Lapangkan yang dihimpit kesulitan. Berikan jalan keluar yang ada dalam kesempitan. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam lahir batin kami. Pilihlah kami menjadi jalan maslahat bagi hamba-hambamu. Namun jaga agar hati kami ikhlas menjalaninya. Jauhkan dari segala penyakit hati yang merusak amal dan ibadah kami. Rabbana, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau cintai, yang Engkau sehatkan lahir batin, yang Engkau muliakan dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai salah seorang rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih banyak ya kepada semua pejuang kesehatan. Kami tahu sangat berat ya, dan semoga ganjarannya pun luar biasa. Karunia besar memang diberikan kepada orang yang mendapat ujian besar. Semoga semuanya lulus jadi kebaikan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Gim. Siap. Iya. Mohon untuk kesediaannya untuk on kamera, kita akan berfoto bersama. Izin saya akan aba-aba. Iya. 1, 2. Terima kasih. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih kawan-kawan, selamat berjuang ya. Sehat di jalan, Semangat. Sehat selalu, Makasih. Izin melanjutkan perjalanan ya. Mohon. Sehat semua. Ya. Siap. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan Saya pamit ya Pak Pol. Ya, terima kasih Pak Gim. Ya, Semoga sehat-sehat selalu Pak. Sama-sama. Sama-sama. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Jim atas pembawaan materi tausiah dan juga telah memimpin doa bersama untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala untuk AA dan juga kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada para profesor dan para dokter semua atas partisipasinya. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam menjalani tugas kita sebagai tenaga kesehatan di era pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Dengan demikian selesai sudah acara kita pada hari ini.
Semoga acara doa bersama sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Terima kasih Dokter Rama, Dokter Nafi. Terima kasih Dokter Terima Rama. kasih Dokter Faisal, Prof. Teman-teman semua. Terima kasih, Prof. Prof Sehat semua, Ito, Prof. Prof Sehat Hafil, semua. terima kasih. Dokter Rian, itu dengar suaranya Dokter Rian. Ya, Terima Prof. kasih. Sehat-sehat selalu, Ya, Prof. sehat semuanya. Sama-sama. Sehat semua, Prof. Salam semua ya. Ya, Terima Prof. kasih. Ya, Prof. Makasih, Prof. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Saya pamit ya. Amit, Ya. yo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Please ya. Makasih. Terima kasih. Makasih, Dokter. Terima kasih. Ya, makasih Ya, semuanya. kamu Prof. diambil di pintu sehat, keluar sehat. ya, makanannya Semuanya. udah diambil di pintu keluar. Sahabat keluar.